Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak saudara bersama membaca ayat ini dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama kita berdiri. Ya, kita membaca bersama-sama. Mulai. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang gak pernah didengar, gak pernah ada di pikiran, gak pernah dimimpikan. Semua bisa terjadi, baik itu berkat, ternyata juga dari beberapa kesaksian, kesukaran juga. Ya, siapa yang pernah mimpi harus mengalami tadi transfusi sampai 4 kantong, gitu ya. Baik berkat kita bisa dapatkan, bahkan yang tidak kita rancangkan, impikan. Tapi kesukaran juga bisa sama seperti itu. Kadang kedukaan datang jauh lebih cepat dari yang kita duga. Itu juga tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Saudaraku, hari ini saya ajak saudara melihat satu peristiwa. Sebenarnya ini termasuk satu hal yang luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Abnormal, kalau saya bilang ini abnormal. Abnormal provides. Ya. Pemeliharaan yang gak normal. Tapi terjadi, saudaraku. Dan kalau kita mengalami itu pasti luar biasa. Kejadian 45 ayat 7-8. Saya akan bacakan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku, hari ini saya membawa saudara pada satu peristiwa yang terjadi pada saat
Firaun memerintah sebagai raja di Mesir ribuan tahun yang lalu. Ya, ribuan tahun yang lalu. Tentu kita masih ingat cerita yang dialami Yusuf. Dari sekolah minggu kita mendengar itu. Lalu saya buka di Google tentang khotbah tentang Yusuf. Dan saya tidak menemukan khotbah untuk orang dewasa. Yang saya temukan adalah semua untuk anak-anak. Ya, semua untuk anak-anak. Padahal saya ingin menggali ya dari sana. Tapi untuk anak-anak. Jadi rupanya sebatas pada peristiwa. Sebatas pada peristiwa. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin memberitahu saudara tentang penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang dilakukan untuk keluarga Yakub melalui Yusuf. Bahkan untuk Mesir, negara Mesir, Tuhan sediakan pemeliharaannya melalui seorang yang bernama Yusuf. Saudaraku, Tuhan punya banyak cara untuk menyediakan pemeliharaan bagi umatnya. Seringkali Tuhan Allah kita mempergunakan cara-cara yang tidak lazim, tetapi dengan tujuan yang jelas, yaitu memelihara orang-orang yang dikasihinya. Jadi Tuhan punya banyak cara. Cara Tuhan menyediakan pemeliharaan bagi keluarga Yakub yang tinggal di Kanaan ketika mengalami masa kelaparan menjadi cara yang unik, cara yang tidak lazim. Kanaan yang ketika orang-orang Israel masuk akan ke sana, diiming-imingnya apa saudaraku? Berlimpah susu dan madu. Subur, makmur. Nah, sebelum itu, saudaraku, sebelum peristiwa itu, ternyata Kanaan itu juga mengalami kelaparan, kesukaran karena tidak ada makanan. Dan saudara-saudaraku, ketika terjadi masa-masa sulit, kelaparan di Mesir dan ternyata juga di negara-negara sekitarnya, termasuk Kanaan, Allah membawa keluarga Yakub ke Mesir yang saat itu mempunyai ketersediaan makanan karena Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Berbeda caranya ketika Tuhan memelihara, saudara ingat ibu di Sarfat? Ya, saudaraku, Tuhan menyediakan hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak bisa makan 1 tahun. Ya. Lalu kita membaca lagi beda cara Tuhan memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 1 anak yang memulai mempersembahkan, menyediakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara-saudara, Tuhan punya cara menyediakan apa yang saudara perlukan. Amin. Dengan cara yang mungkin tidak lazim, cara yang unik, dan biasanya cara itu berbeda satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa bilang Tuhan sediakan si A, pelihara si B dengan cara yang seperti itu. Tuhan juga pasti menolong saya dengan cara seperti itu. Tidak. Ya, Tuhan punya caranya sendiri untuk setiap orang. Saudaraku, saya mulai poin pertama dari mimpi Firaun. Saudara, tadi malam ada yang mimpi? Firaun bermimpi. Itu kita akan bahas di poin pertama. Tapi fokusnya adalah Yusuf dan keluarga Yakub. Persiapan panjang Tuhan lakukan untuk menyediakan pemeliharaan bagi keluarga Yakub. Ini fokusnya, saudara. Menyediakan pemeliharaan bagi Yakub dan keluarga. Dan persiapan itu dimulai ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sekitar 17 tahun sebelum ia menjadi penguasa Mesir. 17
12 tahun sebelumnya Yusuf memulai dipersiapkan oleh Tuhan. Yusuf mengalami keadaan yang tidak sulit, proses yang panjang, proses yang tidak mudah harus dilalui oleh Yusuf. Mulai dari dibully oleh kakak-kakaknya. Ketika Yusuf mimpi ada 12 ikat gandum dan 11 ikat gandum lainnya mulai nunduk kepada gandum yang satu. Yang mimpi adalah Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf mesti iri ya, dia tidak suka. Lalu dia bilang, ya emangnya kamu mau jadi pemimpin atas kami? Padahal Yusuf adalah anak kedua dari bawah, bukan bungsu, yang bungsu adalah Benyamin. Yang kakak-kakaknya, yang 10 orang itu gak terima kalau Yusuf nanti akan menjadi pemimpin. Dan salah satu usaha mencegahnya adalah dengan, ya dia dibully, lalu dia dijual, dan kemudian Yusuf menjadi budak, Yusuf dipenjara. Jadi 17 tahun itu dilalui dengan keadaan seperti itu. Lalu di dalam penjara Yusuf pernah menafsirkan mimpi, mengartikan mimpi. Mimpi juru minuman dan juru roti ditafsirkan dengan tepat beberapa hari kemudian menjadi kenyataan, dan dia Yusuf pesan kepada juru minuman yang kemudian dikembalikan ke posisinya. Teman, nanti ingat ya, kalau kamu sudah di sana jangan lupakan saya. Kayak gitu ya. Ya, kita kan teman baik ya. Gitu. Saudara, kira-kira juru minuman itu ingat nggak sih? Ya, waktu udah dikembalikan ke posisinya, ingat nggak? Saudaraku, nanti kita lihat. Ternyata begitulah. Karena orang bilang ada banyak kacang lupa lanjarannya. Ya. Di dalam penjara dengan menafsirkan mimpi itu tetap diingat sih oleh juru minuman setelah 2 tahun. Jadi 2 tahun dilupakan. 2 tahun dilupakan. Dan satu ketika Firaun bermimpi, dan mimpi itu menggelisahkan, dan Firaun bicara, cari orang yang bisa nafsirkan mimpi. Barulah ingat si juru minuman ini. Baru ingat si juru minuman ini, Raja, di penjara itu ada orang namanya Yusuf. Dia bisa nafsirkan mimpi. Coba panggil dia. Raja memanggil, saudaraku. Dan mimpi Firaun, saudaraku, mimpinya adalah Firaun pertama kali mimpi yang pertama maksud saya, ada 7 ekor sapi yang gemuk. Lalu datang juga 7 ekor sapi yang kurus. Tapi yang kurus mengalahkan yang gemuk, dikatakan menelan yang gemuk. Kan gak ada cerita nyata seperti itu. Di mana-mana yang gemuk, yang kuat mengalahkan yang kurus dan lemah. Ini jangan ada yang tersinggung ya. Ini gemuk dan kurus soal sapi ya. Soal sapi. Lalu ada yang kedua, ada 7 bulir gandum. Dalam satu tangkai ada 7 bulir gandum. Yang berisi bagus, padat. Dalam bahasa Indonesia baku adalah bernas. Dan kemudian saudaraku muncul 7 bulir gandum yang kurus, kosong, gak ada isinya. Lalu yang gemuk, yang bernas itu ditelan oleh bulir gandum yang kurus. Dan kedua mimpi itu membuat Firaun gelisah. Ya, ini ngomong tentang mimpi. Jadi jelas mimpinya ada 7 sapi gemuk, ada 7 sapi kurus, kemudian menelan. Ada lebih dulu 7 bulir gandum yang bernas, kemudian datang yang 7 kurus, menelan yang bernas itu. Nah,
Ini yang membuat gelisah, membuat resah Firaun. Saudara-saudaraku, mohon diperhatikan. Tidak semua mimpi harus ditafsirkan. Ya. Enggak semua, saudaraku. Tapi memang banyak orang seringkali kalau mimpinya bagus, ada mimpi katanya kalau giginya tanggal, ada apa saudara? Ya, ada kedukaan, ada kemalangan, gitu ya. Kalau mimpi cukur rambut akan mengalami kehilangan. Gitu. Jadi begitu ada mimpi itu, tanya artinya ini apa gitu ya. Nah saudaraku, tidak semua mimpi itu punya arti, tidak semua mimpi punya makna. Ada juga mimpi yang hanya bunga tidur. Ada mimpi yang karena keinginan ada di kepala, tidur terbawa mimpi. Bisa. Tadi malam saya sulit tidur. Mungkin lelah. Gitu mungkin lelah. Terus kayaknya mimpi, tapi suruh cerita mimpinya ya. Enggak bisa. Saya tidur jam 4 saya bangun, rasanya nggak tidur, rasanya saya ada kegiatan gitu. Saya lihat udah jam 4 ya. Berarti saya tidur nggak sih gitu ya? Tadi berarti mimpi. Jadi kayak beneran gitu. Tapi suruh menceritakan mimpinya saya nggak ingat. Nggak usah dipikirkan yang seperti itu. Jangan terus dipikirin apa artinya gitu. Jangan. Karena tidak semua mimpi itu harus diartikan atau ditafsirkan. Tetapi ada juga saudara yang kedua, mimpi yang merupakan pemberitahuan Allah tentang hal-hal tertentu untuk orang-orang tertentu. Ya, ada mimpi yang seperti itu. Saudaraku, Tuhan memberitahu melalui mimpi kepada orang tertentu untuk hal-hal yang tertentu pula. Satu kali saudaraku saya mimpi, saya berkunjung ke jemaat, nggak tahu jemaat siapa. Begitu saya datang, di depan rumah itu ada warung, ada rak untuk naruh barang tuh begini. Nah, ini buat naruh barang begitu ya. Ada ular di sini, saudaraku. Ada ular di sini. Ular kan di atasnya mestinya, dia nempel kayak cicak gitu. Itu mimpi malam tadi gitu ya. Nah, sore hari ini gitu, saya berkunjung ke satu jemaat. Begitu saya masuk, mata saya lihat ke warung, ini mimpi saya di sini. Mimpi saya di sini. Saya cerita sama ibu itu, saya mimpi begini-begini. Dia bilang, iya udah seminggu ini warungnya nggak ada satu orang pun yang belanja. Gitu ya. 1 minggu nggak ada satu orang pun yang belanja. Akhirnya kita doa. Itu malam sudah jam 8 jam 9. Habis kita doa, saya pulang. Besok pagi dia belum bangun, diketok pintunya orang mau belanja, saudara. Jadi mimpi Tuhan beritahu untuk menolong seseorang. Ada yang seperti itu. Tapi tidak semua mimpi harus diartikan dan punya makna tertentu. Nah, ada banyak cendekiawan, ada ahli nujum, ada penafsir mimpi, ada juga ahli perbintangan. Tetapi tidak satupun dari orang-orang tersebut yang ada di istana, yang ada di Mesir, bisa menafsirkan mimpi Firaun. Nggak ada yang bisa. Nah, saudaraku, yang kedua, poin kedua, Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Nah, setelah bermimpi sampai 2 kali, Firaun gelisah tentang apa arti mimpinya. Setelah nggak ada yang menafsirkan, maka saudaraku, juru minuman yang menceritakan pengalamannya di penjara kepada Firaun, dan Firaun tergerak memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Saudaraku, saudara, setelah 2 tahun dilupakan di dalam penjara waktu itu pengap, gelap,
Bahkan ada penjara-penjara yang memang tidak bawah tanah, tidak ada sinar sama sekali, saudaraku. Nah, saudaraku, kemudian Allah memberi hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun yang ternyata mimpi itu menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan orang banyak. Kemudian Yusuf mengartikan mimpi itu. Dia katakan kepada Firaun, Raja, ada 7 tahun ke depan ini panennya bagus, berkat melimpah. Seneng dong Raja ya, Raja. Saudara kalau mimpi saudara ditafsirkan begitu, seneng kan ya? Senenglah. 7 tahun berkat melimpah. Panen besar-besaran, 7 tahun. Firaun menyimak dengan sangat hati-hati. Karena dia seorang raja, dia waspada. Dan ternyata arti yang kedua, yang kurus menelan yang gemuk. Ada 7 tahun kedua. Setelah 7 tahun pertama, ada 7 tahun kedua. Negara, rakyat mengalami kesulitan. Gak ada panen. Kemarau panjang. Ketika ada tanaman hama memakan tanaman, itu akan terjadi 7 tahun. Nah, saudaraku, Yusuf bukan hanya menafsirkan mimpi, tapi dia juga memberi solusi untuk mengatasi masalah. Baik 7 tahun panen maupun 7 tahun kelaparan. 7 tahun panen bisa jadi masalah kalau nggak ada cara menanganinya. Dan 7 tahun kelaparan, kekurangan, masa kering nggak bisa tanam, itu masalah yang besar. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, apakah Yusuf punya indera keenam? Ya, seringkali kalau orang bisa gini. Dia punya indera keenam. Indera kita ada berapa, saudaraku? 5. Dan Tuhan bilang itu cukup. Menurut Tuhan, itu cukup. Jadi, kalau ada indera yang lebih, panca indera yang, bukan panca indera ya, indera yang lebih, itu bukan dari Tuhan. Tuhan cuma kasih 5. Tuhan cuma kasih 5. Oh, tapi dia itu bisa begini. Bisa, karena ada yang membantu. Karena ada yang membantu. Dan yang membantu itu jelas bukan Tuhan. Yang membantu bukan Saudaraku, indera penglihatan kita itu hanya bisa melihat benda-benda, materi-materi nyata. Nah, kalau ada orang bisa melihat setan, ada orang bisa melihat kuasa kegelapan, benar nggak sih? Benar. Tapi itu bukan indera keenam. Setan ada dalam dirinya membantu dia untuk melihat sesamanya. Ingat itu. Jadi setan ada dalam diri orang itu, dan setan itu melihat sesamanya melalui mata si orang yang ada di dalam setan yang ada dalam diri orang itu. Jadi saudaraku, indera keenam itu tidak ada. Jadi Yusuf punya indera keenam? Tidak. Yusuf tidak seperti orang-orang yang punya indera keenam yang disebut apa? Cenayang, tukang ramal, atau indigo. Dari lahir kok dia bisa. Tidak, saudaraku. Indera kita cuma 5. Indera Yusuf juga 5, sama seperti kita. Yusuf pernah bermimpi. Dia sendiri nggak ngerti artinya. Saudaranya yang mengartikan. Jadi Yusuf tidak punya indera keenam. Kenapa dia bisa menafsirkan mimpi? Saudaraku, Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf terdidik dalam keluarga yang religius. Keluarga keturunan Abraham. Ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, dia jaga hidupnya.
dia jaga hidupnya. Dia punya kesempatan untuk berbuat sesuatu yang tidak layak, tapi dia menahan diri. Dan ketika di penjara, Yusuf tetap menjaga diri. Dia dekat dengan Tuhan, dia bangun hubungan dengan Tuhan, dia takut akan Tuhan. Sampai di penjara pun Tuhan jaga. Tuhan kasih hikmat untuk bisa menafsirkan mimpi rekannya yang ada di dalam penjara. Jadi saudaraku, Yusuf bisa menafsirkan mimpi karena Tuhan yang memberi hikmat. Tuhan yang memberi tahu arti mimpi itu. Saudaraku, kepada Firaun Tuhan memberi mimpi tapi tidak memberi artinya. Dan artinya itu ditutup oleh Tuhan, tidak dibuka oleh Tuhan kepada siapapun kecuali kepada Yusuf. Kejadian 41 ayat 38-39. Ini pengakuan Firaun tentang Yusuf. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Perhatikan dua kata-kata ini, saudaraku. Pengakuannya adalah Yusuf seorang yang penuh dengan roh Allah. Penuh dengan roh Allah. Lalu yang kedua, oleh karena Allah telah memberitahukan. Jadi, saudaraku, penuh dengan roh Allah dan Allah memberitahukan. Itu yang Yusuf bisa berkata-kata menyampaikan arti mimpi dari Firaun. Karena Allah telah memberitahukan. Karena Yusuf penuh dengan roh Allah. Jadi, saudaraku, kalau kita mau bisa mengartikan mimpi jika dibutuhkan, mengerti apa maksud Tuhan dengan pasti, marilah kita belajar hidup seperti Yusuf, takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, terus menerus, penuh dengan roh Allah. Nanti Allah memberitahukan sesuatu kepada saudara. Daud berkata, Tuhan bergaul karib. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan rahasianya diberitahukan. Nah, saudaraku, rupanya kita perlu membangun kedekatan dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, supaya rahasia Tuhan tentang diri saya, rahasia Tuhan tentang diri saudara, Tuhan berikan. Bukan rahasia orang lain diberitahukan pada kita, ya enggak. Rahasia Tuhan tentang maksud-maksudnya untuk saya, Tuhan beritahu kepada saya. Maksud-maksud Tuhan untuk saudara, Tuhan beritahukan. Sehingga iman kita terus tumbuh. Ada kepastian, ada keyakinan. Baik, saudaraku, poin 3. Pemeliharaan Tuhan di masa sukar. Nah, ini saudaraku. Dari penjara, Yusuf dipanggil ke istana untuk menafsirkan mimpi. Dan bangun pagi sebagai napi, malam hari menjelang tidur menjadi penguasa tertinggi. Ini Yusuf. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Dia nggak nunggu proses gimana-gimana, enggak. Ijazahnya apa, pengalaman kerjanya apa, enggak. Ya. Pagi dia bangun masih sebagai napi. Tapi malamnya dia sudah menjadi penguasa tertinggi di Mesir. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin memberitahu saudara tentang pemeliharaan Tuhan kepada Yusuf. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf membuka rahasia mimpi Firaun, sekaligus memberitahu cara mengatasi masalah yang akan terjadi seperti yang ada dalam mimpi. Jadi ini cara Tuhan memelihara Yusuf. Menjadi orang yang mengartikan mimpi.
menjadi orang yang memberi solusi dari mimpi itu. Yusuf kemudian diangkat menjadi penguasa tertinggi. Sampai Firaun bilang, kursi ini saja kelebihan saya. Ada nggak bos bilang ke bawahannya, urus ini semua, ambillah keputusan sesukamu. Cuma kursi ini saja yang menjadi kelebihan saya. Dipercayakan benar-benar. Saudaraku, karena Yusuf bukan hanya memberitahu tentang ada panen besar 7 tahun dan ada kelaparan 7 tahun, tapi Yusuf memberitahu masa 7 tahun kita harus membangun gudang-gudang di seluruh negeri. Jadi kalau saudara naik gaji, kalau saudara dapat berkat, saudara jangan terus ke mall habiskan dalam sehari. Gitu ya. Belajar dari Yusuf membangun lumbung. Saudaraku, Yusuf bilang, jangan dihabis-habiskan. Bangun lumbung. Kita negara rakyat tetap hemat. Seluruh negeri dibangun lumbung-lumbung penuh dalam 7 tahun. Dan ini solusi dari Yusuf. Terus 7 tahun kemudian bagaimana? Lumbung dibuka untuk makan rakyat. Jadi saudaraku, Yusuf mengeksekusi rencananya dengan membangun lumbung dan terisi penuh selama 7 tahun dan menjualnya kepada rakyat di masa kelaparan dalam 7 tahun kemudian. Kejadian 41 ayat 40 sampai 42. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu lah seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini saja kelebihanku yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Berapa jam lalu masih pakai pakaian napi? Ya. Udah bukan urin lagi kan? Kalau di penjara, nggak tahu sekarang masih abu-abu atau bebas. Kalau keluar kayaknya masih abu-abu ya, kalau di dalam tetap. Nah, saudaraku, pagi hari masih napi, tapi sore hari ada titah dari Raja Firaun. Engkau menjadi kuasa atas istanaku. Langsung dilantik, saudaraku. Hari itu juga Yusuf diangkat jadi penguasa Mesir di bawah Firaun. Bahkan cincin meterai pengambil keputusan itu dipakaikan pada jari Yusuf sebagai tanda kekuasaan. Yusuf belum pernah ada di dalam pemerintahan. Ini ingat saudara. Waktu hidupnya dilalui 13 tahun di rumah. Jadi waktu Yusuf dijual itu umurnya 13 tahun. Sampai umur 13 tahun dia di rumah Yakub. Dan di usia 13 tahun itulah dia dijual jadi budak dan dipenjara selama waktu yang ditempuh itu 17 tahun. Saya katakan saudara, itulah pendidikan yang ditempuh Yusuf. Dia tahan saudaraku. Dan saudara tahu Allah telah menyediakan tahta Mesir untuk orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik tahun ini untuk setiap saudara. Amin. Saudaraku, ada pertanyaan yang menggelitik. Apakah waktu Yusuf dijual itu bagian dari apa Allah merencanakan? Apakah Yusuf di penjara itu Allah yang merencanakan? Saudaraku, saya yakin tidak. Allah tidak merencanakan yang buruk. Betul? Allah tidak merencanakan yang buruk.
cara Tuhan kita nggak bisa tahu. Cara Tuhan bisa mengangkat orang yang benar-benar dari bawah dalam satu hari menjadi tertinggi. Dan itu dialami oleh Yusuf. Yang harus kita pahami, Allah sudah menyediakan. Tinggal sampai nggak kita ke sana, mampu nggak kita mencapai itu. Kita mau ambil nggak sampai. Kalau kita mau ambil nggak sampai, udah. Ya cari cara supaya bisa sampai. Saudara ambil kursi atau tangga kan gitu ya, untuk bisa meraih. Jadi saudaraku, Tuhan punya cara untuk menolong kita sama seperti Tuhan menolong Yusuf. Saudaraku, Allah telah menyediakan. Ya, Allah sudah menyediakan. Bagi Yusuf saja kan? Tidak. Pemeliharaan Tuhan bagi Mesir dan keluarga Yakub ini yang paling penting. Ya, Tuhan sediakan melalui Yusuf. Yang mengalami masa kelaparan ternyata bukan hanya Mesir saja. Negara tetangga pun mengalami, dan juga Kanaan yang adalah tempat tinggal Yakub dan keluarganya mengalami masa kelaparan. Bedanya saudaraku, Mesir dikelola oleh Yusuf nimbun 7 tahun. Tapi negara-negara lain, tidak termasuk Yakub, di daerah Yakub pasti sama juga. Karena kemudian 7 tahun kemudian sama juga kekeringan, kelaparan. Tetapi yang lain tidak diberi hikmat oleh Tuhan. Yusuf diberi hikmat. Tadi Pak Esok bilang, apa bedanya kan gitu ya? Sama-sama 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Anak Tuhan yang diberi hikmat, dia mengatur keuangannya, betul? Dengan baik. Ya, wah modal nih judi online kita. Wah modal nih pasar nomor, masih ada ya pasar nomor ya? Masih. Loh, tahu? Kuping kita mendengar cerita-cerita itu ya. Ya. Jadi saudaraku, setelah 2 tahun masa sulit, jadi waktu 2 tahun itu orang-orang negara-negara lain masih punya simpanan. Tapi ternyata dalam 2 tahun menipis, saudara, termasuk Yakub, saudara. Setelah 2 tahun persediaan menipis, bahan makanannya semakin habis. Setelah 2 tahun masa kelaparan, persediaan makanan keluarga yang habis, dan saudara-saudaraku, dia harus cari. Ternyata saudaraku, Allah telah menyediakan keperluan bagi keluarga Yakub di Mesir. Bukan dikirim ke Kanaan, tapi disediakannya di Mesir. Allah punya cara untuk memelihara dan menolong keluarga Yakub. Bukan hanya bahan makanan untuk keperluan sehari-hari, tetapi Yakub diboyong ke Mesir, bertemu dengan Yusuf, anaknya yang sudah dikira meninggal. Karena laporan anak-anaknya, Yusuf itu sudah mati. Melalui proses yang drama banget ya, drama banget. Yusuf pura-pura nggak kenal, gitu kan, kalau di sekolah minggu bisa diceritakan seperti itu ya. Yusuf pura-pura nggak kenal, ya dia tahan kakaknya, dia pengen ketemu si adik bungsu, sampai kemudian si bapaknya dibawa ke Mesir. Nah, saudaraku, Yusuf dan keluarga Yakub bertemu lagi, dan itu satu hal yang mengharukan. Yusuf bilang tadi, saudaraku, dalam pembacaan kita, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Itu saudaraku, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ih, bisa ada ngomongnya. Padahal dulu dia dijual,
jadi masukkan ke sumur, jadi jual, dibully. Tapi saudara, itulah hati dari Yusuf yang mengasihi keluarganya dan tahu bahwa semuanya itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan menolong, cara Tuhan mengasihi umatnya, mengasihi anak-anaknya. Semua disediakan Allah untuk yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, Yusuf dipersiapkan untuk memelihara keluarga. Ini penting, saudara. Melalui proses yang berat, melalui proses yang tidak mudah, Yusuf bisa meraih sukses, menjadi penguasa. Dan sekali lagi saya katakan, Tuhanlah yang menyediakan tempat istimewa bagi Yusuf di Mesir. Dia bisa memboyong keluarganya karena Yusuf telah diutus lebih dulu oleh Tuhan untuk menyediakan keperluannya. Bukan Yusuf, kakak beradik dan bapaknya yang dibawa dari Kanaan ke Mesir itu 70 orang. Yang 400 kemudian, yang 70 orang ini menjadi 400 orang. Yang kemudian mereka kembali ke Kanaan dengan cara keliling padang gurun selama 40 tahun. Nah, saudara bisa paham cerita ini, saudaraku, bagaimana Tuhan memelihara satu keluarga menjadi keluarga besar, menjadi satu bangsa dengan cara menempatkan satu orang di negara lain untuk menjadi penolong bagi keluarganya. Saudaraku, Kejadian 50 ayat 20. Ini perkataan Yusuf. Karena mengetahui bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Sudah, kakak-kakaknya mereka-rekakan itu merancang, ya, merancang untuk yang jahat, tetapi Allah mengubahnya untuk satu kebaikan. Jadi Yusuf menyadari bahwa keberadaannya di Mesir adalah karena Tuhan untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memelihara bukan hanya Mesir saja, tapi terutama memelihara keberlangsungan keluarga ayahnya. Ingat, Yusuf dipakai Tuhan menyediakan itu semua untuk menjaga keberlangsungan keluarga ayahnya, yaitu Yakub. Seandainya Yusuf tidak di sana, saudara, keluarga Yakub gak punya bahan makanan dan mati, habis. Keturunan Abraham gak ada lagi. Kalau 70 orang itu mati kelaparan di Kanaan, saudara, maka keturunan Abraham habis. Nah, cara Tuhan memelihara bagaimana? Yusuf ditaruh di Mesir dan dia menyediakan satu tempat namanya Goshen di Mesir. Dan keluarga yang tinggal di sana mulai dari 70 orang sampai kemudian 400 orang. Nah, saudara-saudaraku, perhatikan ini. Ketika saudara dan saya diberkati Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan memberi berkat bukan untuk diri sendiri. Tuhan memakai kita menjadi penyedia, menjadi provider. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan lebih dari saudara-saudara yang lain, seperti Yusuf punya saudara 12, dia diberkati dari 11 yang lain, dia jadi provider bagi keluarga. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan lebih dari saudara yang lain, saudara belajar dari Yusuf, yaitu menjadi provider bagi keluarga.
menjadi penyedia bagi orang tuamu. Saya bersyukur di jemaat kita di sini dari beberapa waktu yang lalu ada banyak yang dalam satu keluarga dia diberkati lebih. Sampai pernah satu kali ada pembicaraan, iya sih, saya merasa, nah ini saudara, saya merasa diberkati. Tapi itu kan pohon baru tumbuh katanya, baru tumbuh, baru belajar berbuah. Jangan dipetikin dulu dong, katanya. Ya, jangan dipetikin dulu. Jangan terus semua ngumpul di bawah panasan, metik-metikin, janganlah, katanya. Saudaraku, lebih berbahagia buah yang ada dipetik oleh saudara daripada jagung busuk. Betul? Jadi kalau saudara diberkati lebih dari saudara-saudara yang lain di keluarga, belajarlah jadi provider bagi keluarga besar, menjadi penyedia. Mungkin penyedia itu bukan menanggung seluruhnya, bukan. Yusuf menanggung seluruhnya. Tapi mungkin kita menjadi penyedia untuk hal-hal tertentu. Dari kesaksian yang dikatakan pemimpin pujian tadi, ternyata kesehatan itu jadi masalah penting bagi banyak orang. Dari kesaksian masalah kesehatan banyak. Jadi mungkin kita bisa menjadi penyedia bagi membantu kesehatan orang tua, kesehatan adik, kesehatan siapa. Bisa lebih lagi, secara lebih saudara bisa membantu keuangan atau apapun. Saudara belajar dari Yusuf. Tuhan sudah sediakan yang luar biasa. Yusuf menjadi penyedia juga bagi keluarga. Saudara, marilah kita belajar. Kita akan lebih berbahagia kalau kita bisa menjadi provider. Gak kita nikmati sendiri. Karena yang ada pada kita adalah Tuhan yang menyediakan. Dan ingat, yang Tuhan sediakan ada bagiannya orang tua, ada bagiannya orang miskin, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya banyak orang. Selain yang kita nikmati. Kiranya Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara lebih dari tahun-tahun yang lalu. Tuhan memberikan kita kesehatan lebih dari tahun-tahun lalu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pimpinanmu Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat peliharaanmu Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau telah ajaib buat kami. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa menolong kami Tuhan dalam melewati berbagai hal dalam hidup kami Tuhan. Mungkin kami direndahkan, mungkin kami mengalami berada dalam lembah kekelaman, tapi kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada di pihak kami Tuhan, orang yang selalu mengasihi Engkau. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak Tuhan. Kami percaya Engkau mengangkat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Saat Engkau menolong kami, saat Engkau memberkati kami Tuhan, ajarkan kami juga untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dengan apa yang bisa kami lakukan, kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Melalui Tuhan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami kesanggupan Tuhan. Sehingga dalam hidup kami Tuhan, nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Engkau yang ada di dalam kami, Engkau yang ada di pihak kami ya Tuhan.
bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati Bapak Gembala ya Tuhan, yang Tuhan sudah pakai untuk Tuhan mengungkapkan setiap kebenaran firman-Mu, menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati Bapak Gembala dengan kesehatan yang baik, tambahkan hikmat dari surga, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Tuhan hikmat dan kemampuan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan akan membawa Gembala untuk semakin membawa kami untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, membawa kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Semua jadi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat berkat yang hari ini kami nikmati dalam ibadah. Sebuah TV yang bisa dinikmati ibadah kami lebih nyaman, sehingga terpasang untuk multimedia bisa dinikmati dengan baik, dibaca dengan jelas, dan ini semua Tuhan yang menyediakan. Berkati saudara kami yang telah berkorban di ini ya Tuhan, biar berkat melimpah atas hidupnya, keluarganya, dan usaha yang dikelola. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat serta dan lindungi kami. Dan berkat Tuhan melalui ibadah ini menolong jemaat untuk bersemangat. Berkat Tuhan melalui firman Tuhan membuat jemaat merasa pasti, yakin bahwa rencana Tuhan gak pernah gagal. Rencana Tuhan pasti digenapi. Tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun sukses bagi kami jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyediakan hal yang lebih baik, hal yang lebih dari tahun-tahun lalu yang gak pernah kami lihat oleh mata, yang gak pernah kami dengar oleh telinga, yang gak pernah kami mimpikan. Tuhan sediakan bagi kami di tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Korban jemaat untuk kas gereja, korban jemaat untuk kesejahteraan pelayan di tempat ini, persepuluhan Tuhan balas berlipat kali ganda sehingga Tuhan memuliakan. Terima kasih Tuhan, alirkan berkat-Mu, berkat yang gak pernah kering. Terima kasih Tuhan, berkat yang mengalir terus untuk kesejahteraan jemaat dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa